Jumpa lagi Jakarta TV. Ya, sebuah PC desktop yang kecil, mungil. Kita udah berapa kali bahas ya mengenai yang satu ini. Ini adalah Intel NUC. Ya, pada saat kalian nyari desktop pasti pikirannya, waduh pasti besar. Wah, pasti boros listriknya, gede banget tagihan listrik saya. Rumah saya cuma 450 watt listriknya, bisa nggak? Ya, yang satu ini akan menyelesaikan masalah-masalah itu, masalah ruang dan ukuran. Nah, tapi performanya gimana? Mari kita tes ya, apakah performanya mumpuni atau kurang? Kayaknya sih enggak. Oke, kebutuhan akan sebuah PC desktop itu makin meningkat seiring dengan banyaknya kegiatan di rumah aja ya di tahun 2020 ini ya. Orang-orang banyak yang memindahkan pekerjaannya ke rumah, lebih banyak kerja di rumah ketimbang di kantor. Apakah kalian begitu juga? Ya kami juga begitu sih. Jadi lebih sering di rumah ketimbang di kantor gitu ya. Tapi nggak cuman pekerja saja, nggak cuma orang tua aja yang work from home ya. Anak-anak tuh juga pindah kegiatan belajar mengajar di tahun 2020 ini banyak kan di rumah sekarang ya. Nah, PC desktop itu akan hadir jadi solusi untuk aktivitas yang baik untuk di rumah, aktivitas yang perlu komputer tentunya ya. PC desktop itu lebih nyaman dipakai untuk bekerja dan belajar karena menggunakan layar yang besar serta keyboard dan mouse yang nyaman karena ukurannya ya full ya ukurannya. Nah, dan kalau spesial nih buat yang di rumah, orang tua jadi bisa mengawasi kegiatan anaknya selama menggunakan PC desktop karena layarnya gede, iya kan? Kalau pakai laptop mungkin bisa ya sembunyi-sembunyi nggak tahu apa yang ditonton. Bisa jadi begitu. Tapi seenggaknya layar yang besar itu akan lebih sehat juga buat mata karena jadi jaraknya terjaga gitu ya. Nah, masalahnya banyak orang yang menganggap bahwa sebuah PC desktop itu di rumah itu ribet. Kenapa? Karena harus dirakit. Ya itu pusing ya. Padahal nggak semua jenis PC desktop tuh harus dirakit. Kayak NUC atau NUC ini sebetulnya nggak butuh rakit-rakit ya. Nah, oleh sebab itu Intel hadir dengan solusi PC desktop yang kecil seperti ini ya. Ini adalah Intel NUC atau NUC yang singkatan dari Next Unit of Computing ya. Jadi ini adalah PC desktop kecil yang segede telapak tangan. Bener nggak sih? Ini segede telapak tangan? Iya bener ya. Telapak tangan saya bisa megang begini ya. Ada yang lebih kecil lagi bahkan nih. Ini kecil banget ini ya. Ada banyak, jadi yang numpuk-numpuk di depan saya kotak-kotak ini bukan satu-satuan, ini kepisah-pisah nih ya. Nah, ini semuanya adalah tipe-tipe NUC yang beredar di pasaran sekarang. Nah, NUC ini tersedia dalam bentuk barebone yang kita harus nambahin RAM, storage, dan sistem operasi tentunya. Dan ada juga NUC yang tersedia dalam paket penjualan yang udah lengkap sampai ke OS-OS-nya. Iya, itu ada juga, dijual juga itu ya. Nah, kecilnya ukuran Intel NUC ini membuatnya cocok untuk di kantor, di rumah, di apartemen dengan ukuran yang ruang terbatas, atau kalau punya meja nggak gede-gede amat gitu ya. Ini cocok banget ya. Bahkan NUC ini bisa disembunyikan di belakang monitor kalau perlu. Ya, jadi lebih hemat tempat lagi. NUC ini selain hadir untuk solusi PC desktop di rumah ya, dia juga ada solusi untuk korporasi atau untuk enterprise yang sudah dilengkapi dengan Intel vPro. Nah, ini cocok banget nih untuk yang perkantoran. Apa kelebihannya si vPro ini ya? Karena prosesornya harus support vPro ya, sistemnya harus support vPro. Nah, NUC dengan teknologi vPro ini memiliki berbagai fitur built-in security dari platform Intel vPro sendiri. Ada jaminan stabilitas platform juga dan mudah dikonfigurasi secara remote oleh teknisi IT perusahaan. Jadi kalau ada masalah, paling-paling dibilangnya sambungin aja ke internet, nanti kita beresin dari jarak jauh. Ya, dengan vPro itu bisa dilakukan. Dan ingat tadi ya, ukurannya tetap kecil. Iya. Tapi kali ini yang kita akan review lebih dalam adalah Intel NUC yang ada tepat di depan saya ini ya. Ini adalah NUC 10 Performance Kit, NUC 10 Performance Kit, kerennya gitu ya. Namanya tepatnya adalah NUC10i3FNH. NUC 10i3FNH. Ya, apalah mau sebutnya kayak gimana. Nah, Intel NUC yang satu ini ditujukan untuk kalangan pengguna pada umumnya, walaupun bisa juga sih kalau mau dipakai untuk kantoran. Namanya NUC 10 atau NUC 10 karena dia menggunakan Intel Core generasi ke-10 prosesornya. Menggunakan prosesor Intel U series tentunya di sini ya, jadi dia hemat daya banget. Nah, untuk prosesornya yang digunakan adalah Core i3 10110U ya, codename Comet Lake
14 nanometer, dual core 4 thread, TDP 15 watt, base clock 2,1 GHz, dan maksimum turbo clock di 4,1 GHz dengan 4 MB Intel Smart Cache. Nah, yang datang ke kami ini memang datang dalam bentuk barebone. Jadi konfigurasinya barebone, kita nambah sendiri RAM-nya dan storage-nya dan tentu OS-nya. Untuk konfigurasi yang kami pakai dalam pengujian adalah 16 GB DDR4 2666 dual channel karena memang dia dilengkapi dengan dual SODIMM. Ini bisa di-upgrade sampai dengan 64 GB RAM kalau dibutuhkan. Dan untuk SSD yang kami pakai adalah 1 TB SSD PCIe NVMe. Selain yang M.2 NVMe, kalian juga bisa masang storage SATA 2,5 inci juga. Jadi kalau mau masang SSD lagi yang lebih besar dan murah mungkin karena 2,5 inci bisa. Atau pasang hard disk, ya bisa juga sih sebetulnya. Nah, untuk sistem graphics, ya yang built-in di dalam ini adalah Intel UHD Graphics dengan 24 execution unit. Dari sisi desain kita bisa lihat bahwa Intel NUC yang satu ini bentuknya kotak persegi, klasik lah ya. Warna bodinya perpaduan abu-abu gelap dan hitam, dan rangka utamanya logam ini ya. Dengan bagian penutup dan atas panel menggunakan polikarbonat. Untuk dimensi, panjang 11,7 cm, lebar 11,7 cm juga dengan ketebalan hanya 5,1 cm. Ini sangat kecil dan hanya seukuran telapak tangan doang ini ya. Untuk bobotnya juga ringan. Untuk NUC yang satu ini 620 gram dalam kondisi terpasang 2 keping RAM dan sebuah storage M.2 NVMe PCIe SSD. Untuk power adapternya 190 gram. Jadi kalau kalian iseng mau bawa dia jalan-jalan atau mau pindah-pindah ya, total beratnya itu cuma 810 gram. Ini masih ringan lah kalau mau dibawa-bawa dalam tas. Bisa dilengkapi juga dengan monitor portable, kabel display, keyboard, dan mouse wireless. Nah, udah deh bisa dibawa tuh kalau mau pindah-pindah ya, kalau kalian membutuhkannya. Nah, untuk konektor dan tombol kita bisa lihat di bagian depan ada satu USB 3.1 Gen 2 Type-C. Kemudian ada satu USB 3.1 Gen 2 di situ. Ada satu 3,5 mm audio combo jack, dan ada tombol power. Lalu di bagian belakang itu juga masih ada konektor lagi. Ada DC-in, ada satu HDMI 2.0B, kemudian ada Ethernet di sini, ada dua USB 3.1 Gen 2 juga, dan ini yang penting banget ada satu Thunderbolt 3. Ini mendukung display output dan protokol display port. Dia dapat digunakan untuk SSD eksternal ya atau eksternal GPU. Tentunya dengan konektivitas Thunderbolt 3 ini tadi ya. Iya, jadi kalau kalian ini bisa main game ya ini karena pakai konektivitas dari sini nyambung ke kotak yang besar ini, lalu nyambung ke layar monitor ini. Dan di sebelah situ sedang ada Rifki lagi memainkan game yang satu ini. Oke, lanjut. Di sisi belakang sini juga ada satu Kensington lock. Lalu di sisi kiri ada satu SD card reader dengan standar kecepatan UHS 2. Ini udah kekinian sekali. Nah, Intel NUC ini juga mendukung 3 output display, tapi harus pakai DC chain. Satu monitor itu bisa lewat kabel HDMI, lalu 2 monitor itu bisa ke konektor Thunderbolt ya, dan satu ke Thunderbolt ke monitor, lalu di DC chain ke monitor yang lain lagi. Tentunya monitor pertamanya harus support DC chain dulu, jadi ya sambung menyambung antar 2 monitor. Itu bisa. Nah, tapi kalau kalian nggak nemu monitor yang bisa DC chain, paling tidak si NUC ini bisa nyambung ke 2 monitor. Dan yang paling penting lagi, output displaynya ini sudah support penggunaan TV dengan resolusi 4K. Itu adalah resolusi maksimum dari NUC ini ya. Untuk konektivitas yang lain yang wireless ya, dia menggunakan Intel Wi-Fi AX201, Wi-Fi 6 tentunya ini udah Wi-Fi AX, sudah support multi-user MIMO, gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth versi 5. Oke, kita langsung aja masuk ke pengujian. Kita tes konsistensi performance dulu pakai Cinebench R15, kita looping 10 kali. Nah, kita bisa lihat bahwa skornya tuh nggak bergeming di kisaran 380-an poin. Jadi mau dipanasin kayak gimana juga ya segitu aja skornya. Ini membuktikan bahwa dia nggak throttling ya. Dan ini adalah skor yang normal untuk sebuah Core i3 U series yang pakai turbo boost. Bagaimana kalau kita coba langsung pakai aplikasi aja deh. Kita pakai Blender 2.8 BMW Render seperti biasa. Kalau kita pakai CPU renderernya, kita dapat 14 menit 2 detik. Nggak gitu impresif. Kita tancap yang satu ini ya, ini adalah sebuah eksternal GPU, isinya ada RTX 2080 Super via Thunderbolt 3 nyambung, dan kita dapat cuma 56 detik rendernya. Cepet banget ya. Jadi kelihatannya bahwa si Core i3 ini nggak ganggu performance si RTX 2080 Super yang kami gunakan. Oke, lalu bagaimana kalau kalian mau ngedit video? Kita coba video 4K dulu ya. Kita juga menguji pakai eksternal GPU tentunya, pakai Thunderbolt 3 juga ya. 4K video render kita coba. Ini adalah sebuah video dengan durasi 2 menit 7 detik, 4K 60 fps. Kita output ke YouTube 4K 60 fps juga. Hasilnya kalau software only, jadi hanya pakai prosesornya aja, itu 34 menit 20 detik. Sementara kalau kita pakai OpenCL, jadi integrated graphics yang kita pakai,
lebih cepat memang, jadi 23 menit 50 detik, tapi ini masih kelamaan. Begitu kita tancap yang satu ini, oke, langsung drop parah cepat banget ke 5 menit 6 detik. Kencang ya. Nah, kalau Full HD gimana? Nah, Full HD kayaknya lebih menyenangkan. Source kita masih 1080p tapi 60 fps, bukan 30 fps. Jadi sedikit lebih berat ya. Software only hanya pakai prosesor hanya 14 menit 6 detik. Jadi masih kurang ya. Dengan OpenCL pakai integrated graphics dia 13 menit 53 detik. Ya oke lah, masih kurang ya. Jadi kita pakai external GPU 1 menit 29 detik. Nah, itu baru kencang namanya. Jadi kebantu banget karena ada Thunderbolt 3. Oke, tentunya kalian nanya, bisa gaming nggak? Oke, gaming dengan integrated graphics tentunya ya, kita coba dulu ya. Kita pakai CS:GO yang pertama 720p low. Kita dapat 70 sampai 100 fps. Untuk Dota 2 720p low kita dapat 29 sampai 44 fps. Scene ringannya bisa 60 fps. Jadi kalau mau casual play bisa lah ya. Lalu untuk Genshin Impact ya 1080p lowest settingannya, rendering scale di 0,6. Ini yang 1.1 versinya. Kita dapat 48 sampai 60 fps. Jadi masih bisa mau dimainin pakai integrated graphics saja. Nggak usah pakai tambahan eGPU, bisa. Nah, kalau kita tambah pakai eGPU jadinya gimana? Iya, tancap Thunderbolt 3-nya, lalu kita dapatkan CS:GO 1080p low itu ya 135 sampai 230 fps. Terbang ya CS:GO-nya. Lalu Dota 2 1080p fastest, screen render di 100%, kita dapat 58 sampai 78 fps dan scene ringan di 110 fps. Genshin Impact 1080p highest rendering scale di 1.0 ya, bukan 0, lagi 1.0, stabil di 60 fps karena Genshin Impact emang ya jalannya tuh max-nya di 60 fps. Sementara itu Shadow of the Tomb Raider, game yang berat banget ini, terutama dia nyari GPU banget ya. Setting 1080p highest dengan setting RTX di medium kita dapat 43 sampai 60 fps. Lalu Death Stranding 1080p preset very high, DLSS-nya di quality. Ini juga terbang di 45 sampai 65 fps. Dan game yang satu ini Assassin's Creed Valhalla 1080p very high, ini yang kita mainkan dari awal. Tadi saya pembukaan ya, itu Assassin's Creed Valhalla ini ya, jalan di sekitar 35 sampai 45 fps. Oke. Kalau kalian nanya power consumption-nya gimana? Oke, kita balik ke kondisi dia hanya sebagai satu unit kecil ini aja ya, PC-nya aja kita tes. Kita nggak ngitung monitor, tapi tentunya aman aja sih monitor, karena monitor tuh biasanya cuma sekitar 10 sampai 15 watt. Monitornya ini sih 10 ya. Ini emang lumayan rendah walaupun ini 24 inci, tapi tetap aja 10 watt doang. Jadi kita hitung aja dia berapa, si Enus ini berapa konsumsi dayanya, lalu tinggal tambahin 10 watt. Oke, atau mau tambah 15 watt? Boleh ya. Cinebench R15 akan membuat dia minta daya yang besar sekali ya. Jadi kita tes di sini. Full load di 33 sampai 35 watt aja. Ya, silahkan jumlahkan dengan 10 sampai 15 watt. Masih tetap kecil. Dan kalau kita YouTube 4K 60 playback pakai Google Chrome, dia hanya 13 sampai 20 watt. Kecil banget. Nah, kalau untuk idle, dia terhubung ke Wi-Fi, dan itu kisaran cuma 6 sampai 9 watt. Bahkan lampu kalah sama dia. Jadi kalau idle-nya tuh ringan banget. Kalau kalian kelupaan ini nyala terus juga ya kayaknya nggak akan berasa di tagihan listrik bulanan ya. Jadi jelas yang satu ini cocok banget kalau kalian mau bangun PC desktop untuk kebutuhan basic di rumah tapi maunya konsumsi dayanya rendah sekali ya. Ini cocok banget. Oke, sekarang kita bahas sistem pendinginnya. Sistem pendinginnya aktif dengan satu kipas. Ventilasi udara masuk dari sisi kanan dan kiri bodi dan pembuangan panas ke arah belakang. Ya, jadi sekarang saya dihembus sama udara dari dalam NUC ini. Tapi ya nggak terlalu berasa sih sebetulnya. Oke, temperatur kerjanya kita lihat kalau kita pasang Cinebench ini yang paling berat tadi dia sustain di kisaran 72 sampai 75 derajat Celcius. Oke banget ini ya. Nah, oke, tentu kalian mau nanya harganya gimana? Kalau kita mengacu ke websitenya Intel, arc.intel, harga NUC 10 Performance Kit ini adalah di kisaran $315 atau sekitar kalau kita konversi di akhir 2020 ini sekitar 4,4 juta untuk versi barebone tanpa Windows, tanpa SSD, tanpa RAM ya. Dan kami juga menelusuri sejumlah toko online lokal dan kita menemukan bahwa harga yang versi Core i3 ini paling murah harganya ada di bawah 4,5 juta rupiah untuk versi barebone. Jadi ternyata harga di Indonesia ini nggak terlalu jauh berbeda dari harga
harga acuannya Intel ya. Nah, untuk garansi ini yang paling menarik ya, PC yang kecil ini resmi kan masuk ke Indonesianya ya. Jadi garansinya juga nggak kaleng-kaleng. Garansinya nggak tanggung-tanggung, dia 3 tahun dan datang dari Intel sendiri. Oke, hal yang perlu diperhatikan tentunya ya, kalian perlu tahu bahwa prosesornya nggak bisa diganti-ganti. Ya, ini yang nggak bisa diganti-ganti. Jadi kalau kalian sudah bilang i3, dia i3 terus memang gitu ya. Tapi ya memang itu akan terjadi kalau kalian butuh satu yang kecil. Lagi pula memang tadi kita udah lihat ya, bahkan dipadukan dengan RTX 2080 Super aja masih cukup mumpuni sebenarnya. Sementara untuk upgrade, memang kalian hanya bisa nge-upgrade RAM dan storage di situ. Tapi kayaknya ya sudah mencukupi sih sebetulnya. Ingat, ukurannya kecil banget ini memang ya. Dari sisi kelebihannya memang kita bisa lihat bahwa performa CPU-nya tuh konstan banget, nggak ada turun naik seperti kalau misalnya dia ditaruh di laptop ya. Prosesornya kalau di laptop bisa naik turun performanya, tapi kalau di sini nggak, aman banget. Dia udah support RAM besar banget, bahkan di website Intel bilang dia support sampai 64 GB. Dia support dual storage, saya tadi ya SSD M.2 sama SATA 2,5 inci. Bentuknya ringkes, simple banget, mudah dan bahkan ringan kalau mau dibawa. Kecil banget ukurannya, bahkan bisa dipasang di belakang monitor kalau memang monitor kalian mengizinkan ya. Cocok juga kalau mau dipakai sebagai HTPC di ruang keluarga, nemenin TV besar bisa juga ini. Sangat irit listrik banget dibandingkan PC desktop konvensional yang dirakit. Ini luar biasa irit banget. Dan dia support sampai dengan 3 monitor, atau ya paling nggak kalau susah paling nggak 2 monitor itu udah bisa disupport sama dia. Dia sudah support modul Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6, support Thunderbolt 3, siap untuk ekspansi storage yang gila-gilaan atau bahkan eksternal GPU kalau dibutuhkan. Dan tentunya yang satu ini akan membuat kalian mudah sekali memiliki sebuah PC desktop di rumah. Nggak perlu takut sama konsumsi daya, nggak perlu takut sama ruang yang sempit. Dan yang terakhir, garansinya. Ya, garansinya resmi 3 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang bahwa PC desktop itu pasti boros, dipikir-pikir lagi. Yang satu ini nggak boros listrik sama sekali. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.